Mekanisme pertahanan sistem imun. Ya, apa itu mekanisme pertahanan sistem imun? Jadi sistem imun kita ya ketika diserang penyakit ya entah itu karena virus ataupun bakteri ataupun jamur ya, imun kita memiliki dua mekanisme pertahanan, yaitu mekanisme pertahanan non-spesifik dan mekanisme pertahanan spesifik. Mekanisme pertahanan non-spesifik akan dibagi lagi menjadi mekanisme pertahanan secara fisik, kimia, ataupun mikrobiologi. Ya. Mekanisme pertahanan secara fisik, contohnya ini adalah kulit. Ya. Mekanisme pertahanan secara kimiawi contohnya adalah asam lambung yang ada di lambung ataupun saliva ya, saliva yang ada di mulut kita selain berfungsi sebagai membantu proses mencerna makanan, menghaluskan makanan karena mengandung enzim-enzim ya, enzim-enzim yang berhubungan dengan pencernaan. Ternyata saliva juga mengandung sistem imun, begitu ya. Jadi kalau secara kimiawi contohnya asam lambung, kemudian saliva, air mata ya. Kalau secara mikrobiologi ini adalah proses fagositosis yang dilakukan oleh sel. Ya, proses fagositosis ataupun ini ya menghancurkan sel yang terkena infeksi. Nah, sedangkan mekanisme pertahanan spesifik ini ada dua, yaitu mekanisme pertahanan humoral dan seluler. Mekanisme pertahanan humoral dalam hal ini adalah diperantarai oleh limfosit B, ya. Sedangkan mekanisme pertahanan seluler diperantarai oleh limfosit T. Begitu ya. Jadi memang peran yang paling utama di sini di mekanisme pertahanan spesifik adalah peran dari limfosit. Kemudian apa perbedaan antara mekanisme pertahanan non spesifik dengan mekanisme pertahanan spesifik? Pada mekanisme pertahanan spesifik, tubuh kita mampu menghasilkan sel memori. Ya, ini yang tidak terdapat pada mekanisme pertahanan non-spesifik. Jadi, limfosit T itu ada 3 jenis ya. Ada T helper, T suppressor, T sitotoksik. Kenapa Bu Catherine sampaikan tentang limfosit T, jenis-jenis limfosit T? Karena nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang HIV. Ya, HIV yang diserang adalah T helper. T helper punya inti namanya CD4. Ya. Nah, CD4 ini memiliki reseptor yang sesuai dengan virus HIV. Apa itu reseptor? Reseptor itu cara kerjanya seperti kunci dengan lubang kunci atau kunci dengan gembok. Jadi kalau ada virus HIV ketemu CD4 sudah klop. Virus ini cocok dengan CD4. Bisa bertahan hidup di tubuh manusia. Nah, selain jenis-jenis limfosit T juga mampu menghasilkan sel T memori. Nah, sekarang kita ke mekanisme pertahanan spesifik yang humoral. Humoral diperantarai oleh limfosit B. Limfosit B ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu imunoglobulin. Ya, atau bahasa kalian adalah antibody. Ya, antibody. Antibody ada 5 jenis antibody. Antibody G, antibody A, imunoglobulin D atau antibody D, antibody E dan antibody M. Ya, GADME atau cara memudah mengingatnya GADME. GADME. Selain
bisa menjadi antibodi-antibodi. Limfosit B juga menghasilkan sel B memori. Apa maksudnya sel memori? Emang sel ini bisa mengingat? Bisa. Sel ini bisa mengingat bentuk virus, mengingat bentuk bakteri, ya, sehingga kalau nanti suatu hari bertemu dengan jenis virus atau bakteri yang sama, sel ini akan tahu, oh ini adalah mikroorganisme asing, ini adalah patogen, ini menyebabkan sakit, ini harus dikenali, ini harus dihancurkan, ya, karena adanya sel memori. Sampai di sini apakah mengerti maksudnya saya? Iya Bu, mengerti Bu. Ya. Karena mekanisme pertahanan spesifik ini bisa menghasilkan memori atau ingatan, prinsip inilah yang digunakan dalam mengambil kebijakan tentang apa? Tentang vaksin Bu. Tentang vaksin, benar banget, tentang imunisasi. Vaksinasi atau imunisasi yang diberikan itu kan virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan, ya, atau bakteri yang dilemahkan atau bakteri yang dimatikan. Dengan dilakukan vaksinasi, harapannya adalah tubuh kita menghasilkan mekanisme pertahanan spesifik, yaitu limfosit B, limfosit T, dan sel memori. Ya, jadi ketika nanti kita bertemu virus yang sebenarnya atau bakteri yang sebenarnya, tubuh kita sudah memiliki mekanisme pertahanan spesifik. Maksudnya ke sana. Ya. Selanjutnya nanti kita pertanyaan setelah ini ya, setelah materi ini saya tutup. Kita masuk ke kekebalan tubuh. Ya, kekebalan tubuh ada dua, kekebalan tubuh yang aktif dan pasif. Kekebalan tubuh aktif ini didapat melalui suatu proses, ya, suatu proses sakit ataupun proses terpapar virus, ya. Sedangkan kekebalan tubuh yang didapat, kekebalan tubuh yang bersifat pasif ini didapat melalui secara alamiah gitu ya, atau diturunkan ya, atau diberikan misalnya. Tapi kalau aktif ini didapatkan melalui sebuah proses. Nah, kekebalan tubuh secara aktif ada dua ya. Begitu pula dengan yang pasif. Yang aktif ada secara alami dan buatan, yang pasif juga ada secara alami dan buatan. Contohnya apa kekebalan tubuh yang aktif? Ya, contohnya secara alami ini proses sakit. Ya, kalau secara buatan ini contohnya vaksinasi. Sedangkan kekebalan pasif secara alami ini didapatkan melalui plasenta ataupun ASI. Ya, sifatnya hanya sementara saja. Ya, kemudian kalau secara buatan adalah serum imunoglobulin atau serum antibodi. Tadi sudah tahu ya, antibodi itu asalnya dari mana? Antibodi itu asalnya dari limfosit. Limfosit ada dua, limfosit B, limfosit T. Limfosit B menghasilkan antibodi, begitu kan ya? Nah, limfosit itu siapa? Limfosit itu bagian dari leukosit atau sel darah putih. Siapa yang menghasilkan leukosit atau sel darah putih? Sumsum tulang. Nanti kita pelajari lebih lanjut di hematologi atau darah. Ya, memang ini agak sulit bahasanya ya, karena tidak familiar. Gitu ya, ini untuk kekebalan tubuh. Baik, untuk materi mekanisme pertahanan, ada yang perlu kita diskusikan? Silakan angkat tangan ataupun tulis pertanyaan di chat. Saya mau bertanya Bu, kalau misalnya ya Bu. Ya, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau misalnya sistem pertahanan tubuh itu atau sistem imun itu bisa dilatih nggak kalau untuk kita manusia? Ya, bisa dilatih dalam arti meningkatkan gitu ya maksudnya ya. Iya Ibu. Bisa
Makanya ada program vaksinasi tadi. Sebentar, saya coba share screen mekanisme, bukan mekanisme pertahanan. Ya, silakan lanjutkan lagi pertanyaannya. Kalau misalnya bisa dilatih bagaimana? Soalnya kadang ya Bu, kalau misalnya ada yang nggak bisa dilatih itu nggak kuat itu akhirnya ya sistem imunnya itu ini bisa kalah Bu. Gitu. Kalau saya lihat di vaksin-vaksin biasanya kan ada orang yang selepas vaksin tadi sistem imunnya bekerja, terus orangnya tadi itu bisa menyesuaikan untuk menghadapi virus tadi. Tapi ada juga Bu orang yang selepas vaksin Ya, banyak di tetangga-tetangga saya juga ya Bu. Kalau ya, misalnya sistemnya tadi nggak kuat akhirnya sakit gitu ya. ya meninggal juga ada gitu. Ya, memang kita tidak bisa menutup mata ya dari hal ini. Saya ya, yang dialami oleh Yosi mungkin juga dialami oleh yang lain ya. Ini fenomena yang memang terjadi. Saya tidak memungkiri, ya ini memang fenomena yang terjadi. Saya tidak melemahkan vaksin ya, tidak. Respon individu terhadap vaksin itu pun berbeda-beda. Ya, anggapan yang lain, pendapat yang lain adalah virus ini belum stabil. Apa buktinya virus ini belum stabil ya? Masih mungkin ada varian-varian baru. Kemudian apakah vaksin ini efektif untuk mencegah virus, untuk mencegah penularan? Kalau berangkat dari teori yang tadi kita pelajari ya, proses pembentukan sel memori atau mekanisme pertahanan spesifik, maka harusnya vaksinasi ini efektif untuk mencegah penularan atau untuk melakukan pencegahan ini ya, pengendalian virus. Tetapi kita tidak menutup fenomena bahwa virus ini masih mungkin bereplikasi, masih mungkin bermutasi, maksud saya ya, masih mungkin ada varian baru, kemudian virusnya belum stabil, dan kondisi atau respon yang diberikan masing-masing individu berbeda-beda. Ya, jangankan antar individu, periode dari vaksin 1 ke vaksin 2 pun respon yang ditampilkan juga bermacam-macam ya. Jadi kalau kita berkaca sebelumnya seperti vaksinasi polio ya, vaksinasi hepatitis, vaksinasi bakteri TBC atau BCG ya. Saya rasa vaksin ini tepat ya untuk mengendalikan atau menurunkan angka penyakit. Ya. Virus polio misalnya ya, sudah stabil virusnya. Sehingga vaksinasinya ya semakin efektivitasnya semakin dapat dilihat ya. Kasus polio hampir sudah tidak ada. Ya, vaksinasi hepatitis juga demikian. Nah, karena virus corona ini baru dan juga masih mungkin bermutasi sehingga efektivitas vaksinnya itu ada yang meyakini ya dapat. Yang punya pendapat itu tidak boleh kita salahkan. Ada yang punya pendapat belum efektif karena ternyata muncul manifestasi klinis yang lain setelah vaksin. Pun tidak boleh kita remehkan pendapat itu. Tetapi hemat saya, kita sebagai calon tenaga kesehatan ya, kita mendukung adanya vaksinasi ini. Karena apa? Memang secara teori mekanisme pertahanan spesifik itu berhasil dibentuk dengan adanya vaksinasi. Begitu ya, kalau menurut saya. Bagaimana Yosi? Iya Bu, baik. Terima kasih Bu jawabannya. Boleh ada Ibu, saya mau tambahan bertanya. argumen atau menambahkan pendapat saya? Boleh ya. Enggak, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebentar, saya ini belum muncul di saya. Itu tadi siapa ya? Saya Bu Anissa. Oh, Anissa ya. Di mana Anissa? Ya, Anissa.
Ya Bu, saya mau bertanya Bu, di sini kan kalau semisalnya kita sakit, pasti yang yang merespon kan, yang menyerang sakit tadi kan imun kita ya Bu ya. Kalau semisalnya ada orang yang sakitnya itu autoimun Bu, itu bagaimana Bu? Kan autoimun tuh kekebalan tubuh yang diserang sama tubuh imun sendiri ya Bu ya, kalau nggak salah. Iya. Jadi auto itu diri kita, sistem imun ya, sistem imun yang menyerang diri kita sendiri. Kalau tadi kan dikatakan sistem imun menyerang sel yang terinfeksi virus, sel yang terinfeksi bakteri, sel yang berubah sifat ke kanker, gitu ya. Itu normalnya demikian. Pada kondisi autoimun, ini kondisi yang berbeda ya. Jadi sistem imun menyerang dirinya sendiri. Contoh penyakit sistem imun. Ini kalau kita ngomong autoimun memang tidak spesifik ya. Saya langsung ke contoh ya. Contoh autoimun pada lupus. Ya, itu sistem imun menyerang lupus ini kan bermacam-macam ya, bisa mengenai persendian, bisa mengenai ginjal, bisa mengenai paru-paru, bisa mengenai kulit, begitu ya. Jadi sistem imun ini menyebabkan peradangan pada ginjal, peradangan pada paru-paru, peradangan pada kulit, ya, sehingga muncul bintik-bintik itu semacam ras ya, semacam yang seperti kupu itu ya. Nah, itu pada kondisi autoimun memang sulit ya, sampai sekarang tidak ada terapi modalitas utama untuk penyakit-penyakit autoimun. Maksudnya terapi modalitas itu adalah pengobatan utama. Kalau misalnya kita ngomong HIV, terapi modalitasnya apa? ARV, begitu kan ya? TBC, terapi modalitasnya, kalian kan masuk ya KMB 1 ya. TBC, terapi modalitasnya apa? Obat anti TBC, begitu kan ya? Yang program 6 bulan itu ya. Nah, kalau di autoimun ini tidak ada terapi modalitas utama. Jadi misalnya pasien lupus mengeluh sakit pada ginjal, kita atasi penyakit ginjalnya, peradangan ginjalnya. Mengeluh sakit pada paru-paru, kita atasi masalah pada paru-paru. Begitu ya Nisa ya. Contoh autoimun yang lain misalnya apa? Autoimun yang lain. Diabetes tipe 1, DM tipe 1. Sistem imun menyerang insulin, begitu kan ya? Sistem imun menyerang insulin loh. Insulin kok diserang? Insulin ini kan untuk menstabilkan kadar gula darah. Kalau insulin diserang oleh sistem imun, nah siapa yang mengatur gula darah? Akhirnya sakit diabetes. Sakit diabetes tipe 1 tidak seperti sakit diabetes pada umumnya. Ya, di masyarakat kita ini banyak yang sakit diabetes, tetapi diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 1 ini jarang. Nah, sulit penanganan diabetes tipe 1, harus menggunakan insulin yang injeksi. Ya, dikasih insulin lagi diserang oleh sistem imun, dikasih insulin lagi diserang oleh sistem imun. Berarti sulit ya. Menangani kasus autoimun itu sulit. Nah, apa penyebabnya autoimun? Belum diketahui sampai sekarang. Ya, dan masih banyak penyakit-penyakit autoimun lainnya ya. Saya tidak bisa apakah pasien yang autoimun bisa divaksinasi. Nah, ini harus melalui proses apa Anissa kalau mau vaksin? Proses screening ya. Screening kan? Dicek dulu, maksudnya ditanya dulu bagaimana dengan kondisi kesehatannya. Ya, saya rasa tidak harus yang autoimun. Hipertensi tidak terkontrol, diabetes tipe 2 yang gula darahnya tidak terkontrol pun, ini harus diatasi dulu kan, penyakit yang mendasari baru divaksin, begitu ya. Tapi jangankan hipertensi dan diabetes.
kita sedang batuk, kita sedang flu, kemudian kita datang ke fasilitas kesehatan atau ke tempat vaksin dan kita di screening, ternyata kondisi kita memang sedang flu pada saat itu, saya rasa itu juga ditunda kok untuk vaksinasinya ya, sampai kondisi stabil terlebih dahulu. Begitu. Saya rasa proses screening ini masih dilakukan oleh tim ya, vaksinator. Begitu Anissa? Iya Bu, oh berarti kalau misalnya orang yang punya sakit autoimun itu seumur hidup ya Bu ya mengonsumsi kayak apa obat-obat gitu. Benar. Jadi pengobatannya sejauh keluhannya. Ya keluhannya apa itu yang diatasi. Karena menyembuhkan autoimunnya tidak bisa. Yang bisa kita lakukan mengatasi tanda gejalanya. Apakah benar-benar ini sakit autoimun atau bukan? Nah, harus melalui pemeriksaan medis. Ya harus, kita nggak bisa hanya mendiagnosa, misalnya maksud saya tim rekan kerja kita dokter hanya mendiagnosa seseorang itu sakit autoimun hanya melalui wawancara saja misalnya ya. Harus ada pemeriksaan penunjang, begitu ya Nisa ya. Apakah ini sakitnya autoimun itu bukan karena persepsi ya, kalau melihat dari tanda gejalanya, oh kayaknya ini sakit autoimun, ini nggak bisa ya, harus melalui pemeriksaan penunjang. Begitu ya, bukan berdasar persepsi. Ada yang perlu dibahas lagi kah? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, sama-sama. Ini selanjutnya ada, nggak muncul ini, nggak muncul. Saya Bu. Atri ya? Iya Bu. Iya, Atri, gimana Atri? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya mau bertanya terkait yang sudah Ibu jelaskan tentang kekebalan tubuh yang aktif dan pasif tadi Bu. Itu apa perbedaannya antara kekebalan tubuh aktif dan kekebalan tubuh pasif dalam melawan virus COVID-19 ini ya Bu? Terima kasih. Kaitannya dengan virus ya? Oke Bu, perbedaan antara kekebalan tubuh aktif dan kekebalan tubuh pasif dalam melawan virus COVID-19 ini loh Bu. Ya, sebenarnya kita ada topik tersendiri ya untuk COVID nanti ya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan pendapat saya untuk siapa Atri ya. Untuk kekebalan tubuh yang aktif itu kan didapatkan dari luar ya. Atri bisa dengar suara Bu Catherine ya? Nggih, dengar Bu. Ya, untuk kekebalan tubuh yang aktif kan didapatkan melalui sebuah proses ya, melalui sebuah proses atau didapatkan dari luar tubuh. Contohnya adalah proses sakit. Ya, itu kalau secara alami. Kalau secara buatan adalah melalui proses vaksinasi. Nah, sedangkan kekebalan pasif ini tidak didapat melalui sebuah proses sakit. Ya, atau memang ada dari dalam tubuh ya, didapat memang ada dari dalam tubuh. Yang secara alami misalnya adalah plasenta ya, atau ASI yang tadi saya sampaikan. Kalau secara buatan ini injeksi serum imunoglobulin. Nah, pada kasus COVID yang saat ini menjadi pandemi bersama di seluruh dunia, kekebalan yang secara alami itu didapatkan dari pasien yang telah terpapar virus langsung ya, telah melalui proses sakit atau terkena infeksi virus. Sedangkan bagi mereka yang belum pernah sakit COVID, dengan diberikan vaksinasi tadi diharapkan mampu menstimulus pembentukan sel B memori ya, mampu meningkatkan sistem imun. Kalau secara ini kalau kita ngomong dari yang aktif dan pasif ya. Kalau secara aktif berarti mereka yang pernah terinfeksi virus sebenarnya tubuhnya sudah membentuk antibodi sendiri terhadap virus. Benar, saya setuju. Saya setuju karena memang pernah terpapar virus langsung berarti tubuhnya sudah membentuk antibodi ya, atau sel memori tadi. Nah, lalu pertanyaan berikutnya muncul ya Atri ya. Lah kalau begitu sudah pernah sakit COVID harusnya kan tidak sakit COVID lagi. Kenapa kok ada sudah pernah sakit COVID
tetapi masih bisa terinfeksi COVID lagi. Begitu ya, Tri ya? Yang sempat saya sampaikan tadi bahwa memang virus ini belum stabil ya. Masih mungkin ada varian baru, masih mungkin bermutasi. Gitu ya, kalau secara alamiah ya, aktif alamiah. Ya, sehingga saya tidak memungkiri bahwa ada fenomena atau kejadian teman kita yang sudah sakit COVID tidak mau divaksin karena beranggapan saya sudah kebal karena sudah pernah sakit COVID. Begitu, Atri. Ini fenomena, saya tidak mengingkari. Gitu ya, begitu ya, Atri ya. Sedangkan yang kekebalan aktif yang buatan melalui proses vaksinasi tadi. Apakah itu yang dimaksud Atri? Pertanyaan Atri tadi. Nggih, benar, Bu. Terus kalau yang mengenai herd immunity itu yang bagaimana ya, Bu? Herd immunity yang didapatkan setelah vaksinasi kan, setelah vaksinasi secara menyeluruh. Dulu itu sempat ada anggapan seperti ini ya. Nggak apa-apa sakit COVID, nanti lama-lama tubuh kita akan membentuk kekebalan sendiri. Ternyata kan semakin kesini efeknya COVID ini semakin hebat begitu ya. Angka kematian dan kesakitan akibat COVID ini tinggi sekali. Nah, ternyata herd immunity-nya tidak bisa diharapkan hanya dengan kalau sudah terpapar virus nanti akan membentuk antibodi sendiri. Misalnya tidak bisa seperti itu. Ternyata karena angka kesakitannya kita baru tahunya kan sudah kejadian itu tinggi, ternyata angka kesakitan dan kematiannya tinggi, sehingga vaksinasi ini diharapkan memang membentuk herd immunity. Akhirnya nanti orang-orang ini kebal karena proses vaksinasi, begitu ya. Oh, kok berubah anggapan itu ya, karena dulu kita nggak beranggapan virus ini mampu bermutasi. Ternyata semakin kesini ada varian, begitu ya, Atri. Jadi herd immunity-nya terbentuk karena secara alamiah terpapar oleh virus, bisa juga secara buatan karena adanya program vaksinasi. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang perlu dibahas lagi kah? Saya Bu mau bertanya. Ya, Raisa. Ya Bu, saya mau bertanya. Apakah seseorang jika setelah melakukan operasi tonsilektomi itu akan mengubah pita suaranya, Bu? Terima kasih. Ya, saya rasa tidak ya, Raisa ya. Ini Raisa kebetulan memiliki hobi bernyanyi kah? Tidak, Ibu. Tidak apa-apa kalau memiliki hobi bernyanyi. Saya bisa minta ajarin nanti. Nah, apa? Karena begini Raisa, itu memang tempatnya berdekatan, tetapi fungsi yang berbeda. Ya, fungsi yang berbeda. Justru kalau tonsilitis ini ya tidak diangkat, tidak dilakukan tonsilektomi, akan semakin sering meradang, akan semakin sering terjadi peradangan. Beberapa orang memiliki sensitivitas ya, jadi misal ya tidak bisa minum es misalnya ya. Saya termasuk salah satunya. Mungkin karena ada faktor alergi atau riwayat alergi di keluarga ya, sehingga sensitif akhirnya. Kalau sering meradang ini sangat mengganggu. Ya, peradangan ini bisa menyebar ke yang lainnya yang ada di sekitar tonsil ya. Di situ kan ada faring, laring begitu ya. Ada pita suara juga. Nah, kalau tidak diangkat justru akan menimbulkan masalah baru. Sehingga biasanya memang dokter THT ataupun dokter bedah akan memberi pertimbangan untuk sebaiknya tonsilektomi ya, pengangkatan tonsil. Harapannya proses infeksi tidak sering terjadi atau proses peradangan tidak sering terjadi atau tubuhnya tidak sering sakit gitu ya, bahasa awamnya tubuhnya tidak sering sakit. Tidak ada hubungannya dengan pita suara. Karena fungsi tonsilnya berbeda ya dengan pita suara. Tempat yang berbeda. Begitu ya Raisa?
Ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya.